kepada Pak Ganjar Pranowo dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami kirimkan buku sebagaimana yang kami haturkan di Twitter. Rupanya dia pernah ngobrol dengan saya di Twitter. Dan kami tidak berharap imbalan apapun selain Bapak berkenan menerimanya. Sebuah ketulusan yang luar biasa. Semoga Bapak sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah. Namanya Pak Heri Wibowo. Pak Heri Wibowo, kalau melihat, saya menyampaikan terima kasih. Ini adalah perpustakaan saya. Sebenarnya buku saya tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa lemari dan tersebar di banyak meja yang seringkali saya tidak pernah tahu ada di mana. Buku-buku itu kadang mau tidur, kadang ada tamu lagi nganggur, terus kita baca seperlunya. Dan ini adalah koleksi buku, beberapa yang saya miliki. Ada buku-buku yang agak tua, ini buku-buku agak tua, yang seperti ini biasanya ada kawan-kawan yang suka nawarin paket-paket buku, Pak, buku kuno. Ini saya suka, kita belajar kepentingan dan kewajiban orang asing di Indonesia. Ini buku tua, ya. 2.500, wah. 2,500 years of Buddhism. Ini contoh-contoh, atau barangkali buku-buku yang punya nilai-nilai sejarah. Udah agak tua ya ini, memang tua betul nih. Pedoman untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Ini buku-buku kuno yang cukup memberikan banyak manfaat tentang sejarah masa lalu. Tapi ada kewajiban kalau di saya sebagai aktivis partai dan sebagainya, ada kewajiban dulu harus membaca lahirnya Pancasila, Indonesia menggugat, dan tentu di bawah bendera revolusi. Dan ini adalah buku menarik yang hampir mestinya orang Indonesia baca semua. Ini edisi baru ini, 2015. Jadi saya beli karena saya punya buku edisi yang lama, kalau nggak salah cetakan kedua tahun 60-an, tapi hilang. Jadi kepada siapapun yang mungkin pernah pinjam punya saya, tolong dikembalikan. Nah, ini ada. Nah, saya mau bacakan yang menarik. Saya dikirimi oleh seseorang yang saya tidak terlalu kenal. Judulnya Bung Karno di Hadapan Pengadilan Kolonial. Buku ini cukup kuno, nggak tahu anaknya atau cucunya sudah diorek-orek begitu, dan kemudian dicoba dijilid ulang. Tapi ada suratnya, saya simpan, tak bacain ya. Tulisannya cukup pendek. Pada Pak Ganjar Pranowo dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami kirimkan buku sebagaimana yang kami haturkan di Twitter. Rupanya dia pernah ngobrol dengan saya di Twitter. Dan kami tidak berharap imbalan apapun selain Bapak berkenan menerimanya. Sebuah ketulusan yang luar biasa. Semoga Bapak sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah. Namanya Pak Heri Wibowo. Pak Heri Wibowo, kalau melihat, saya menyampaikan terima kasih. Saya tidak bisa membayangkan wajah panjenengan, tapi buku sudah saya terima. Meskipun saya belum tuntas membaca, tapi sudah saya baca dikit-dikit. Ini beberapa perpustakaan yang saya punya. Ada novel, buku tentang cerita saya masa kecil. Ada juga, ya ini menarik, saya ngobrol-ngobrol sama Gus Nadir. Beliau masih di Australia saat itu, dan bukunya bagus banget. Islam Yes, Khilafah No. Nah, ini saya beli beberapa, dan ternyata teman-teman yang datang dan pernah melihat ke rumah saya pada minta bukunya laris. Gus, matur nuwun Gus. Dan ada buku yang menceritakan segala sesuatu tentang perjalanan manusia. Saat itu saya beli di bandara sambil naik pesawat. Bukunya Yuval Noah Harari, ini menarik. Sapiens, A Brief of Story of Humankind. Ini bagus. Ternyata edisi bahasa Indonesia juga sudah ada. Jadi cerita sejarah manusia dengan berbagai penyakit, bagaimana manusia bisa musnah, bagaimana teknologi merubah. Ini buku yang menginspirasi. Sehingga kalau kita bicara corona hari ini, pernah loh suatu masa di zaman lalu terjadi perubahan kehidupan itu gara-gara juga salah satunya penyakit, seperti sejarah di Hawaii waktu itu.
atau barangkali flu burung, dan kemudian kolera, ya, cacar dan sebagainya. Ini beberapa cerita tentang buku yang menarik. Tapi nanti saya akan ajak ke beberapa tempat di rumah saya untuk melihat cecernya buku yang ada di mana-mana. Ada satu lagi, nah ini saya kumpulkan, ini anak saya tuh nggak tahu ya, dia tuh suka baca novel fiksi gitu. Dan waktu itu dia beli masih SD, sekarang dia sudah kuliah. Ini buku-buku yang kalau baca itu nyetuk gitu. Nyetuk itu apa ya bahasa Indonesia nih? Pokoknya dia rajin. Yang lebih buku-buku ini seminggu ini, kalau bapaknya lebih bacanya. Jadi ini buku-bukunya Rick Riordan ini. Bukunya Rick Riordan ini nggak tahu dia kok senang banget. Ini ada 3 buku yang dia pilih. Rupa-rupanya tulisan-tulisannya dia sangat suka gitu. Jadi ini ada The Red Pyramid, The Mark of Athena, dan kemudian Heroes of Olympus, The House of Hades. Jadi kadang-kadang anak saya juga kalau nganggur gitu dulu bacanya rajin. Tapi begitu kuliah kok malah nggak rajin bacanya ya. Mudah-mudahan dia sekarang bacanya pindah ke e-book. Itu ceritanya buku-buku yang ada di salah satu lemari saya. Kalau politik, aktivis waktu itu yang nggak pernah hilang ya ini. Sebuah bendera revolusi. Terus kemudian ada cerita Sarinah. Sarinah ini dari bukunya Bung Karno. Ini edisi baru yang saya beli beberapa kali. Banyak gitu. Dan waktu gubernur mengajar saya bagikan. Tapi cara saya membagi hanya 1 tumbuk saja. Kamu tertarik buku mana? Ternyata anak-anak sekarang juga sangat tertarik pada buku-buku lama. Tentu ini anak-anak yang tidak melupakan sejarah. Ini keren. Dan ada juga waktu itu cerita menarik karena Peter Carey yang menulis tentang Diponegoro itu pingin pinjem jubahnya Diponegoro. Dan saya izinkan. Dan Peter Carey datang ke Semarang ngobrol dengan saya. Oke, saya izinkan. Terus kemudian membuat satu prasyarat-prasyarat yang luar biasa, padat, ketat, dan mesti diatur dengan cara-cara yang aman betul. Maka begitu persiapan prosesnya akan dibawa ke Jakarta, Pak Peter Carey bicara bahwa ini harus disiapkan insuransinya, disiapkan pengawalan dengan militernya gitu ya. Luar biasa, dan pada titik akhir beliau sampaikan tidak jadi. Karena apa? Apa yang beliau siapkan itu kayaknya kita belum bisa memenuhi semuanya. Dalam arti kesiapan di tempat kita, maka tidak jadi. Nah pada saat itu Pak Peter Carey memberikan buku ke saya. Mana ya bukunya ya? Dari Pak Peter Carey ini cerita tentang Kuasa Ramalan. Ini buku yang diberikan langsung dari Pak Peter Carey. Ini Kuasa Ramalan. Inilah yang bercerita tentang Diponegoro. Jadi ada 3 serial buku yang teman-teman kayaknya mesti baca juga ini, biar kita tahu bagaimana sejarah yang terjadi. Ini sangat menarik. Nah, sekarang saya mau ajak untuk nonton buku saya di tempat yang lain.